Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, jangan lupa untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan pakai sabun dan memakai masker. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Rabbi sroh li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak, agar kita lebih bersemangat, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu lagu. Berkibarlah bendera, ku lambang suci daga perwira, di seluruh landai Indonesia kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai cara perkembangbiakan pada tumbuhan, di mana tumbuhan memiliki cara perkembangbiakan dengan dua cara. Yang pertama ada generatif, yaitu dengan cara perkawinan, yaitu melalui pembuahan yang terjadi karena masuknya serbuk sari ke dalam putih. Kemudian yang kedua ada cara vegetatif atau tanpa melalui pembuahan, di mana vegetatif ini terdiri dari dua, yaitu vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Untuk yang pertama, yaitu vegetatif alami. Nah, cara yang pertama yaitu melalui spora. Apa itu spora? Nah, spora terdapat pada tanaman paku. Nah, spora ini terletak pada kotak spora atau sporangium, di mana jika sporangium ini pecah, kemudian spora keluar dan jatuh pada tempat yang cocok atau lembab biasanya, maka akan tumbuh tanaman paku yang baru. Kemudian yang selanjutnya adalah, coba perhatikan ini gambar apa? Ya, tepat sekali. Ini adalah gambar wortel. Tahukah kamu bahwa wortel ini mengalami perkembangbiakan secara vegetatif dengan cara apa? Ya, dengan cara umbi akar, di mana umbi akar adalah umbi yang berasal dari modifikasi akar, di mana akar ini akan mengalami pembesaran sehingga berisi cadangan makanan. Jika umbi akar ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas atau tanaman baru. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar, kentang. Tahukah kalian kentang mengalami perkembangbiakan dengan cara umbi batang? Ya, umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi ubi. Pada permukaan ubi batang tumbuh sisik dan kuncup yang membentuk mata tunas, sehingga ini akan membentuk tumbuhan baru. Tunas ini akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar bawang merah dan bawang putih. Tahukah kalian dengan cara apa mereka berkembang biak? Nah, dengan cara umbi lapis. Nah, umbi lapis memiliki susunan daun yang berlapis-lapis, di mana pada bagian umbi lapis tumbuh daun, pada bagian bawah umbi lapis terdiri atas cakram dan akar serabut. Bagian yang berlapis-lapis ini disebut dengan tunas. Nah, tunas akan tumbuh menjadi siung yang kemudian akan menjadi tumbuhan baru. Nah, yang selanjutnya adalah tunas. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah pohon pisang dan tunas barunya. Kemudian ada bambu dan tunas barunya. Nah, tunas muncul pada pangkal batang. Pangkal batang ini ada di dalam tanah, sehingga tunas muncul dari dalam tanah. Nah, tunas ini akan tumbuh menjadi tanaman baru. Kemudian yang selanjutnya adalah tumbuhan kunyit dan juga lengkuas, tumbuh dengan cara akar tinggal atau rizoma, di mana batang yang terdapat di dalam tanah
Ini berbentuk berruas-ruas. Ada ruas-ruasnya terlihat di gambar. Kemudian tumbuh mendatar. Kemudian di setiap ruas-ruas itu akan tumbuh akar. Dan tunas ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, yang selanjutnya adalah geragi. Nah, geragi disebut juga dengan stolon atau batang yang menjalar di atas tanah. Batang tersebut berruas-ruas. Pada setiap ruasnya dapat tumbuh sebuah tunas baru yang kemudian akan menjadi tanaman baru. Contohnya selain stroberi adalah rumput teki. Untuk yang selanjutnya adalah vegetatif buatan. Yang pertama ada mencangkok, yaitu dengan cara membuat cabang batang tanaman menjadi berakar, di mana cabang ini kita kelupas kulitnya, kita bersihkan kambiumnya, kemudian kita lapisi dengan tanah dan kita siram. Nah, kita tunggu, lama-kelamaan akan muncul atau tumbuh akar pada cabang yang sudah kita bungkus tadi. Nah, setelah tumbuh akar, maka bisa kita ambil, kita potong, kemudian kita tanam. Nah, itu akan menjadi tanaman baru yang identik atau memiliki sifat yang sama dengan induknya. Nah, untuk cara perkembangbiakan mencangkok dapat terjadi pada tumbuhan yang berkambium, misalkan tumbuhan tingkat tinggi ya, misalkan mangga, kemudian jambu, rambutan, itu bisa. Untuk yang selanjutnya cara stek. Nah, perhatikan, stek itu ada 3, yaitu ada stek batang, ada stek daun, dan juga stek akar. Di mana stek batang terjadi pada ketela pohon, kita bisa memotong-motong batangnya, kemudian kita tancapkan di tanah. Kemudian yang kedua adalah stek daun yang terjadi pada tanaman cocor bebek, di mana kita bisa memotong helaian daun, maka akan tumbuh tunas-tunas baru dari cocor bebek. Kemudian stek akar, di mana stek akar ini terjadi pada tanaman sukun. Nah, tanaman sukun ini dia akan tumbuh tunas dari pangkal batangnya, sehingga ketika kita potong akarnya dan kita tanam, maka dia akan tunas itu akan tumbuh menjadi tanaman baru. Yang selanjutnya adalah teknik atau cara okulasi, yaitu mengembangbiakkan tanaman dengan menempelkan calon mata tunas suatu pohon ke batang pohon yang lain yang sejenis. Okulasi dapat dilakukan pada singkong karet, kemudian bisa juga mangga, kemudian blimbing, itu bisa kita manfaatkan teknik okulasi. Yang selanjutnya yaitu teknik menyambung atau enten, yaitu di mana kita bisa menyambung bagian pucuk dahan atau pohon dari suatu tanaman dengan pohon yang lain yang sejenis. Nah, perhatikan teks berikut ini. Kultur jaringan. Nah, kultur jaringan adalah teknik memperbanyak tanaman dengan cara mengisolasi bagian-bagian tanaman seperti daun, batang, akar, yang kemudian ditumbuhkan pada media buatan yang kaya akan nutrisi dan zat pengatur tumbuhan atau yang disebut dengan hormon, yang secara aseptik atau steril dalam wadah tertutup, yang tembus cahaya, misalkan botol kaca, pada suhu tertentu sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi tanaman lengkap. Lalu, mengapa kita harus melakukan teknik kultur jaringan dalam menghasilkan individu yang baru? Nah, jika kita menginginkan bibit tanaman yang berkualitas dan juga menghasilkan banyak bibit yang sehat dan terbebas dari penyakit atau bakteri, teknik kultur jaringan menggunakan harga yang relatif lebih murah dan juga dapat menghasilkan banyak bibit dalam waktu yang singkat. Lalu tidak memerlukan terlalu banyak lahan atau tempat yang luas untuk melakukan teknik kultur jaringan. Pengadaan bibit dengan kultur jaringan tidak tergantung dengan musim. Teknik kultur jaringan dapat digunakan untuk kemajuan teknologi yang nantinya dapat digunakan oleh negara-negara berkembang agar dapat mengelola sendiri kekayaan alam yang dimiliki. Tahukah kalian
kultur jaringan merupakan salah satu contoh dari perkembangbiakan secara vegetatif buatan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang tentunya dapat memberikan manfaat bagi kehidupan kita, utamanya untuk menjaga kelestarian dari tanaman itu sendiri agar tidak sampai punah. Tahukah kalian teks kultur jaringan itu merupakan jenis teks apa? Nah, itu merupakan salah satu contoh dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang didasarkan pada suatu peristiwa atau suatu fakta yang terjadi dengan cara teknik penyajiannya secara sistematis dan juga runtut. Berikut ini adalah struktur susunan dari teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum, merupakan bagian pertama dari teks eksplanasi yang menyampaikan mengenai suatu permasalahan atau topik. Nah, kemudian yang kedua adalah deretan penjelas, yang menjelaskan mengenai fenomena atau sebab akibat dari suatu permasalahan atau topik itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah kesimpulan atau penutup. Sekarang kita akan belajar mengenai globalisasi. Nah, ada yang tahu apa itu globalisasi? Ya, proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Nah, tentunya globalisasi ini memberikan dampak terhadap kehidupan kita, dampak positif maupun dampak negatif. Nah, yang pertama, dampak positif. Apa saja dampak positif dari globalisasi? Ya, adanya kemajuan transportasi yang canggih, kemudian adanya alat komunikasi yang canggih, kemudian adanya peningkatan etos kerja yang tinggi, kemudian masuknya budaya-budaya yang baik yang masuk ke dalam budaya kita, yaitu adanya etos kerja yang tinggi itu tadi seperti disiplin, kemudian mandiri dan pekerja keras. Kemudian adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang semakin canggih. Nah, tahukah kalian bahwasanya perkembangbiakan secara vegetatif buatan ini merupakan salah satu akibat dari adanya globalisasi, yaitu adanya dampak positif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Kemudian selain itu, untuk kultur jaringan tadi yang merupakan salah satu contoh dari vegetatif buatan, nah itu memberikan dampak yang positif juga dalam kehidupan kita. Selain untuk menjaga kelestarian suatu tanaman atau tumbuhan, selain itu juga bisa untuk apa? Ya, untuk kemajuan di bidang perekonomian. Ada yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan kita hari ini? Ya. Nah, cara perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu generatif dan juga vegetatif. Di mana generatif yaitu melalui proses perkawinan dan vegetatif tanpa melalui proses perkawinan. Di mana vegetatif ada dua, yaitu vegetatif alami dan buatan. Apa saja contohnya untuk vegetatif alami? Ya, ada spora, tunas, umbi akar, umbi batang, kemudian ada rizoma atau akar tinggal, dan juga ada geragi. Nah, kalau vegetatif buatan apa saja contohnya? Vegetatif buatan mencangkok, okulasi, kemudian menyambung. Ya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat. Nah, sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.